Inilah kata Pak Prabowo soal kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat itu hak asasi yang paling penting. Tapi, itu tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan. Tidak boleh. Adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Dia diutus oleh neraka. Dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal junior. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Yang produk gagal itu lo itu produk gagal itu namanya. Itu di sana. Makanan. Ini ada NaCl mau? Boleh, Bu. Tuh NaCl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Official. Kali ini saya akan mereaction seputar demo dan mahasiswa ya guys. Kemarin kita berbicara tentang dosen dari Unair yang telah memprovokasi mahasiswanya untuk menjadi mahasiswa, untuk menumbangkan ataupun menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Kali ini dosen Universitas Indonesia juga melakukan makar alias memprovokasi mahasiswanya agar tahu bahwa Presiden Jokowi yang ketujuh dan wakil Presiden Bapak Prabowo yaitu Mas Gibran dianggap adalah Dajjal ya guys. Wah, ini sangat sadis sekali ya guys. Yuk kita ikuti video berikut ini ya. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri. Dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu tidak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka. Dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang. Tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior diutuslah para Dajjal junior yang termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah Dajjal junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba bayangin itu. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Jadi gini ya guys, pesan Bapak Prabowo selaku presiden kita yang terpilih ya guys. Tentunya kita tahu boleh kita melakukan orasi ataupun demonstrasi, tapi dengan catatan jangan sampai menghina, mengejek, apalagi sampai mengatakan seorang simbol negara yaitu presiden dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Ini berarti ujar kebencian dan termasuk makar. Dan ini adalah orang yang melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia ya guys. Jadi gimana buat kalian mahasiswa, belajar yang giat, jangan ikut-ikutan merusak NKRI. Inilah kata Pak Prabowo soal kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat itu hak asasi yang paling penting. Tapi, itu
tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan. Tidak boleh. Tidak boleh menghina agama lain, suku lain, ras lain. Kebebasan berpendapat harus ada tanggung jawabnya. Kita harus hidup rukun. Nah, ini adalah seorang ibu yang mencari anaknya ketika anaknya ikut demo Indonesia Gelap ya guys. Ternyata dicari nggak pulang, ternyata sudah masuk ke jeruji tahanan ya guys. Sudah dalam sel. Apa yang terjadi coba? Bagaimana perasaan orang tua kamu? Kamu dididik ataupun disuruh belajar dengan benar, bukan untuk demonstrasi yang merusak NKRI, tapi disuruh jadi pelajar ataupun mahasiswa yang baik, tapi malah kamu merusak NKRI. Akibatnya apa yang terjadi? Kasihan orang tua kamu ya. Piye nduk? Emak lah wis ngomong sih, iya kan? Wis tak kandhani ojo demo. Demo masalah ngono kok ojo di demo, gak jelas masalahmu. Iku gak bantu rakyat sama sekali. Iku lho sing gawe sing ngoplos BBM, sing triliunan iku sing wong-wong mbok nancuk iku lho. Iku di demo. Doko mati kek diapakno kok berseni negara. Lah kon demomu, aduh. Dolan mari demo. Rusuh kabeh dalan. Obong-obong sing gak. Ya Allah nak. Nek demo meneh sing pasti-pasti, oke? Itu baru makili rakyat yang sesungguhnya. Ora sing gak jelas mbok demo, sing wis jelas gak kon demo. Oke? Seharusnya kita ini demo bukan hanya sekedar demo ya guys. Kalau kalian sebagai mahasiswa, bukan mahasiswa ya guys, itu benar-benar membela rakyat. Seharusnya demo itu harus jelas tujuannya ya guys, bukan mengatasnamakan golongan tertentu. Apalagi untuk pribadi kalian hanya mudah sekali dibayar dengan nasi bungkus misalkan, atau uang 40.000, 50.000, itu nggak ada artinya ya guys. Harga diri kamu tuh di mana? Kamu tuh seorang intelektual, bahkan seorang berpendidikan, apalagi seorang mahasiswa ya guys, bukan mahasiswa ya guys. Oke? Jadi dijaga nama baik kamu selaku mahasiswa, oke? Itu di sana. Makanan. Ini ada NaCl mau? Boleh Bu. Tuh NaCl tuh. Itu ya. NaCl nih tuh. Takut ini apa tuh? Yang ini aja Bu. Tuh semuanya aja. Iba. Itu kalau kena gas air mata tuh dikocorin aja ya. Iya Bu. Ini juga NaCl lo ya. Dua itu NaCl juga. Cukupin. Oh cukup ya. Ya nggak kebanyakan. Terus makanannya. Nih, minta tolong. Awas tangannya. Makanannya. Ya. Nanti bilang aja ya kalau mau demo lagi, bilang lagi ya. Siap. Konkret ini. Ini cuma 100 saya kira-kira aja. Kalau kemarin tahu saya bisa lebih banyak. Konkret ini Mam. Oke, makasih banyak Bu. Iya nih dari alumni UI loh ya. Siap, makasih banyak. Dari GA4 UI. Jadi grup angkatan ya. Baik ya Bu. Ya. Terima kasih ya, Dek. Makasih banyak Ibu. Bilang-bilang ya kalau mau demo lagi ya. Ya nanti kita itu galang dana ya. Terima kasih ya. Ya. Kita gini. Ya, seharusnya kita sebagai warga yang baik, warga yang memang taat terhadap peraturan yang ada di Indonesia ini. Apalagi presiden kita sudah baru, seorang Bapak Presiden Prabowo beserta wakilnya Gibran.
Kita yakin bahwa mereka bisa mengantarkan rakyat Indonesia menuju Indonesia emas. Jadi sekarang lagi digalakkan pemberantasan korupsi mega besar. Semua ditangkap ya guys. Dan sekarang lagi benah-benah diri untuk memperbaiki Indonesia yang lebih baik. Makanya kita selaku mahasiswa, ya buat kalian ya, yang mahasiswa, kaum terpelajar, seharusnya kalian mendukung program Bapak Pemerintah ini. Jangan mendukung golongan-golongan orang sakit hati yang kemarin kalah ya, gitu ya. Jadi kalian harus tahu memilih antara yang baik dan yang buruknya. Dampaknya apa? Dampaknya pada diri kalian sendiri. Kalau sudah seperti ini, bagaimana ya? Kan dibilangin mahasiswa demo-demo dari kemarin cuma ikut-ikutan doang. Tuh lihat aja nih, demo tapi kagak apa lagu dari Juang. Mereka dirampas haknya untuk membebaskan rakyat. Ngomongnya mahasiswa sih paling aktivis, demo paling depan, paling keras. Giliran nyanyi darah juang, baca teks masih gelagapan, itu juga nggak tahu nadanya gimana. Makanya lu jadi mahasiswa, jangan baca berita lewat judulnya doang, malu-maluin tuh lo. Lo sosokan demo kritik pemerintah, giliran kemarin didatengin Menteri Sestek nyanyi darah juang. Masa lebih hafal menterinya nyanyiin lagu darah juang, kan yang mahasiswa lu, kocak. Yaudah kalian nilai sendiri aja lah, mahasiswa zaman sekarang tuh udah beda kelas sama mahasiswa zaman dulu. Ini ya guys, demo mahasiswa dari kemarin itu akhirnya dirangkul sama Pak Menteri Sesnek. Beliau datang langsung ke lokasi demo dan minta perwakilan mahasiswa buat datang dan berdialog langsung sama pemerintah. Lo udah diundang sama pemerintah buat datang sama dialog soal tuntutan kalian. Tapi saran gue, jangan kirim mahasiswa yang kagak apa lagu dari juang dah. Daripada malu-maluin lo dialog sama pemerintah, nanti malah haho-haho kagak ngerti apa-apaan. Terus buat koordinator demonya itu di briefing dulu yang bener mahasiswanya. Kasih briefing buat demo aja nggak jelas lo. Coba kalian apa yang dicari ya guys. Kali ini Bapak Prabowo memang sedang menggalakkan ya termasuk makanan bergizi gratis ya guys. Ya kita dukung ya guys. Buat kalian yang tidak suka dengan program Bapak Prabowo Gibran makanan gratis, kalian tidak usah banyak cuap yang tidak bermanfaat. Kita dukung dong ya. Kalau memang kalian tidak mau menerima makanan gratis dari Bapak Presiden Prabowo programnya, ya kalian cukup diam, kasihkan orang yang lebih membutuhkan ya. Jangan asal ceplos tapi nggak bermanfaat ya. Ya gitu ya. Gitu, paham kan? Untuk adik-adik dan untuk anak-anak sekolah di luar sana yang udah dapat program makan siang gratis dan sangat amat bersyukur. Jangan lupa ya untuk panjatkan doa untuk Bapak Prabowo dan untuk tim yang menyalurkan dan untuk tim-tim yang memasak makanan tersebut untuk kalian supaya sehat. Doain supaya program makan siang gratis ini bisa terus berkembang, bisa terus maju dan kalian bisa lebih bersyukur lagi. Gue pribadi tuh bener-bener terharu banget yang ngelihat anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak SD pada dapat makan siang gratis gitu ya. Sampai makannya tuh di pinggir jalan, jalanannya rusak, sampai hujan-hujanan. Terus ada juga yang makanannya dibungkus, dibawa pulang ke rumah karena dia bilang buat ibunya karena di rumah gak ada nasi. Buat orang tua yang ngeluh sama menunya dan lain-lain, bawakanlah anak kau tuh bekal sendiri. Suruh anak kau tuh jangan terima program makan siang gratis itu. Suruh kasih untuk orang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih membutuhkan. Suruh kasih ke kawannya, suruh kasih ke teman-temannya. Gak usah kau banyak cincong, kau banyak cakap ya, daripada kau nambah-nambah dosa gara-gara gak punya rasa syukur sama sekali. Buat netizen, buat kau para pembenci di luar sana, buat kau para penyakit hati di luar sana. Kalau kau memang gak setuju sama programnya, kalau kau memang gak bisa menghargai programnya, jangan kau celah makanannya. Program ini mungkin terlihat sederhana untuk kau, tapi gak sederhana untuk mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan, tahu. Untuk orang tua di luaran sana ya, yang gak bisa menghargai makanan, gak bisa menghargai program ini dan mencela, menghina menunya dan segala macam. Kau punya ini gak sih? Kau punya akal sehat gak? Udah kelihatan berarti dari cara didik kau ke anak kau itu. Kau gak mengajarkan anak kau untuk bersyukur. Kalau aku mengajari anakku untuk bersyukur dengan apapun yang ada tersedia di atas piringmu, nak. Tanamkan rasa bersyukur itu di kepala anakmu sedari dini, sedari kecil, supaya dia tahu rasanya bersyukur. Manusia itu gak akan selalu di atas. Bahkan kadang ya, kalau anakku lagi makan nih, ku ceritakan perjuanganku, bagaimana perjuanganku bisa membelikan beras untuk dia, supaya dia bisa berpikir dan bisa bersyukur. Bahkan banyak ya, ku tengok baca-baca komentar, banyak kali mama-mama yang bilang, harusnya kasih uangnya aja biar mamanya masak di rumah. Itu uang untuk kau apa untuk anak kau? Hah? Untuk kau masakin, beli bahan makanan, bahan baku masak untuk bekal anakmu yang enak-enak? Atau kau pakai untuk bayar cicilan kredit daster, cicilan kredit panci? Kau dapatkan mentahan uangnya, lalu kau bisa hitung gizi anakmu.
gizi yang bekal kau bawakan untuk anakmu, ha? Sedangkan program makan siang gratis bergizi dari pemerintahan, itu gizinya betul-betul dihitung. Jelas kalau makan siang gratis mungkin rasanya di lidah itu agak hambar, agak kurang enak, agak gimana-gimana. Anak kau biasakan makan micin rupanya. Program makan siang gratis dari pemerintah, otomatis micinnya dihitung, kalorinya dihitung, proteinnya dihitung, apa segala macam dihitung. Itu namanya gizi, Ibu. Itulah pentingnya mengajari anak kau itu untuk nggak jadi picky eater, dan mengajarkan anak kau untuk selalu bersyukur, tahu? Kalau orang tuanya aja nggak bisa menghargai orang lain, kayak mana anak kau mau menghargai orang lain? Kalau orang tuanya aja nggak pernah mengajarkan rasa bersyukur, mau kayak mana anak kau tahu rasanya bersyukur? Ya, saya itu miris sekali ya guys, melihat banyak para generasi mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa, generasinya sudah bobrok. Kadang-kadang buat kalian yang masih benar-benar jadi mahasiswa, tolong dong, belajar yang baik. Kalian adalah masa generasi muda masa depan. Jadi kalian memang harus mengenyam dengan pendidikan yang baik. Jangan sampai terprovokator dengan orang-orang dosen seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung ini memang seorang dosen yang senangnya hanya ingin merusak akan NKRI ya. Gitu ya, paham kan? Ya, tetap sukses, semangat buat kalian yang lagi menjadi mahasiswa ya. Adik-adikku mahasiswa BEM yang selama ini katanya menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan demi rakyat Indonesia. Hoi, adik-adik mahasiswa, itu tuh undang-undang perampasan aset belum disahkan. Kemana aja lo? Nggak demo lagi? Katanya demi rakyat, demi keadilan. Tuh rancangan undang-undang perampasan aset udah di DPR. Ayo, mahasiswa yang selama ini suka demo, di demo dong. Oke? Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Yang produk gagal itu lo itu produk gagal tuh namanya. Capek-capek orang tua nguliahin, nyekolahin, membesarin, otak nggak dipakai di sini, taruh di kaki ini nah otak. Nah itu Anda itu yang produk gagal itu Anda itu. Goblok, mahasiswa tolol. Mana lu mahasiswa, kok nggak mau turun ke jalan kalian-kalian ini? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit garis sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo, turun ke jalan. Mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang, kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak, dipecat aja. Nah, gimana? Setuju nggak kalian?